kita semua diajak untuk semakin menyadari bagaimana menjadi murid-murid Kristus agar kita tetap setia, mau mengikutinya, mau menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Tentunya banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 21 Februari, pekan biasa yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk mewujudkan iman akan Yesus Putra-Mu dengan semakin mengasihi sesama. Berilah kami kerendahan hati dalam kata dan tindakan, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan diri. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 34 sampai 39. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus menyampaikan kepada para muridnya untuk menjadi murid-murid Yesus, persyaratan yang diberikan Yesus kepada para muridnya ialah menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri berarti mengesampingkan kehendak, kebutuhan diri sendiri, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian, menomorsatukan kehendak Allah. Kehendak Allah bisa dikenali bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, melainkan juga dan terutama dalam tantangan dan kesulitan yang disebut sebagai salib. Kita tahu
Apa yang terjadi dalam pembangunan Menara Babel justru kebalikan dari tuntutan Yesus ini. Keinginan membangun menara yang mencapai langit adalah cermin dari keinginan untuk menyamai kebesaran Allah. Bukannya menundukkan diri kepada Allah, manusia malah ingin menyamakan dirinya dengan Allah dan ingin mengalahkan kebesaran Allah itu. Perbuatan ini berakhir dengan perpecahan dan kekacau balauan. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk semakin menyadari bagaimana menjadi murid-murid Kristus agar kita tetap setia, mau mengikutinya, mau menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Tentunya banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan. Tapi tentunya yang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas hidup kita. Sekalipun kadangkala kita mengalami tantangan dan kesulitan-kesulitan, itulah salib yang harus kita panggul. Salib yang harus tetap kita pikul dalam hidup kita. Karena salib adalah jalan hidup. Ya Yesus, sungguh tidak mudah menjadi murid-Mu. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kami percaya kami akan mampu menghayati ajaran-ajaran-Mu yang membawa kesejahteraan. Berilah kami iman yang kokoh akan keselamatan yang Kau berikan, dan tambahkanlah selalu anugerah ketekunan dan kesetiaan dalam diri kami. Salib-Mu ku tersungkur, ku puja ya Tuhan, sengsara-Mu jalan hidup. Sering tak kuasa nahan beban, tertimpa diriku tak berdaya. Ku ingat pesan-Mu untuk bertahan. Ku bangkit kembali dan berjuang. Di depan salib-Mu ya Tuhan, aku tersungkur. Engkau memberi tugas perutusan, menunjukkan salib jalan hidup.
aku tak kuasa menanggung beban, tapi ku ingat pesan-Mu ya Tuhan, untuk bangkit dan berjuang. Tunjukkanlah salib pada dunia, sampai ku kembali menjemput-Mu. Aku beserta-Mu tiap waktu. Pesan-Mu ya Tuhan kan ku pegang. Tunjukkanlah salib pada dunia, sampai ku kembali menjemput-Mu. Aku beserta-Mu tiap waktu. Pesan-Mu ya Tuhan kan ku pegang. Pesan-Mu ya Tuhan kan ku pegang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.